Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini eh, saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Agam, Dini Mutiara akan melaksanakan kegiatan pra observasi. Nah, sedangkan guru yang akan saya observasi itu adalah Ibu Haira Widari. Assalamualaikum Bu Khaira. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Ibu Khaira sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Lalu saya sebelumnya meminta izin nih melaksanakan observasi di kelas Ibu Khaira. Boleh Ibu Khaira? Iya, boleh. Iya, sebelum melaksanakan observasi, ini kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Ngobrolnya ini namanya kegiatan pra observasi. Jadi di kegiatan pra observasi ini kita nanti berbincang-bincang bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin dilaksanakan, apa medianya, apa area yang ingin dikembangkan, modelnya segala macam. Nah, terima kasih sudah mengizinkan saya sebelumnya. Lalu saya mau tanya ini untuk pertanyaan pertama ya. Boleh saya tanya ya? Boleh, Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Khaira kembangkan nantinya ketika saya laksanakan observasi? Ketika observasi nanti rencananya yang akan dikembangkan sini pada mata pelajaran matematika, khususnya mengenai pengolahan data. Jadi tujuannya nanti setelah melihat video atau tayangan video, mereka mampu mengumpulkan data dengan benar, kemudian mereka juga bisa menyajikan data serta menafsirkan data yang telah mereka buat. Oke, berarti pembelajarannya tentang pengolahan data. Berarti mata pelajarannya matematika ya? Iya. Matematika ya. Kira area yang ingin Ibu Haira kembangkan nih dalam pembelajaran matematika pengolahan data ini apa ini? Yang pertama nanti yang akan kita kembangkan adalah keaktifan siswa dalam belajar. Kemudian mengenai media, nah media nanti yang akan dipilih itu berupa video. Kemudian akan kita kembangkan yang paling penting ini gaya belajar peserta didik kita, di mana nanti akan dikembangkan cara belajar berdiferensiasi. Oh iya, nanti berdiferensiasi ya. Kemudian juga akan akan dilaksanakan model pembelajaran problem based learning. Berarti di samping pembelajaran berdiferensiasi dan juga digabung dengan model pembelajaran problem based learning. Lalu nanti ada kegiatan berkelompok ya dengan media yang berbasis teknologi lah, interaktif lah menurut saya ya. Nah, kalau rancangannya sendiri sudah tergambar di apa bagi Bu Haira? Bagaimana rancangan pembelajarannya? Sudah tergambar. Kemarin juga sudah ada coret-coret mengenai rencana yang akan dilaksanakan. Sudah dituangkan model problem based learning ini ke dalam RPP dan juga model yang berdiferensiasi sudah dituangkan dalam rencana pembelajaran. Berarti persiapannya kalau boleh saya nilai kira-kira 90%? Insya Allah baru 90%. Iya, nanti saya menebak saja ini 90% ya. Kira-kira ini medianya tadi Bu Khaira bilang ada video gitu kan. Selain dari video ada nggak media yang lain yang akan digunakan nantinya? Ada secara terkhususnya nanti media yang akan digunakan per kelompok sesuai dengan gaya belajar dia berdiferensiasi tadi ya. Salah satu kelompok yang kinestetik nanti mereka akan menggunakan media berupa kertas berwarna-warni karena mereka akan mengumpulkan data berdasarkan warna kesukaan antar teman kelompoknya. Berarti main kertas nanti ya. Kemudian kelompok yang lain yang mereka akan mengumpulkan data melalui wawancara. Nah, di situ mereka akan bekerja saling bertanya jawab. Nah, di situ itu cuma yang akan digunakan untuk kelompok yang suka berbicara. Kemudian kelompok yang satunya lagi mereka akan mengumpulkan data dari teks. Nah, dari teks tersebut mereka bisa mengumpulkan data seperti itu. Ini kalau saya nilai ini udah tergambar ini medianya, ini rancangan pelajarannya ini sepertinya ini akan menyenangkan nih ketika saya melaksanakan observasi ini. Kira-kira kapan nih saya boleh masuk kelasnya? Melihat dari persiapan mungkin 2 hari lagi sudah bisa kita laksanakan sekitar tanggal 1 Maret. 1 Maret berarti ya pas 2 hari lagi ya. Berarti saya bisa masuk ya. Jamnya jam keberapa Ibu? Boleh saya tahu? Supaya lebih menyenangkan baiknya jam ke 1 dan 2. Oh iya, pagi ya. Pagi. Kebetulan saya juga kosong mengajar ya jam 1 yang dari obrolan kita tadi nih, bagaimana perasaan Ibu Khaira ini setelah kita ngobrol-ngobrol tadi udah panjang di atas nih? Iya,
perasaannya sudah agak lebih terarah mengenai pelaksanaan observasi nanti berdasarkan obrolan, arahan-arahan yang sudah disampaikan. Rasanya sudah terbayangkan apa yang harus dilaksanakan besok. Berarti sudah jelas ya nih langkah-langkahnya. Iya. Istilahnya tercerahkan ya. Oh, saya berarti harus ke sini nih, Iya. ini medianya kira-kira ini. Oke, berarti sudah siap ya Bu untuk observasi? Insya Allah siap. Ya, nah semoga observasinya lancar nanti ya. Saya juga dapat kesempatan diberikan kesehatan juga nih 2 hari lagi untuk melaksanakan observasi di kelas Ibu Haira. Oke, terima kasih ya Bu Haira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai pada proses pasca observasi. Jadi di sini nanti kita akan ngobrol ya, Ibu Haira, antara Ibu Haira dengan saya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah melaksanakan observasi kemarin ya. Nah, lalu didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Ertati Wirna. Nah, boleh langsung saja Ibu. Ada beberapa dulu yang mau Ibu sampaikan kepada Dini ya. Ya. Yang pertama, Dini tentu menyampaikan tujuan percakapan dulu ya, dan hasil analisis data observasi kemarin yang sudah dilakukan di kelas. Kemudian melakukan percakapan umpan balik ya dengan Ibu Haira. Jadi kemudian percakapan perencanaan area pengembangan. Kemudian yang keempat itu ada 4 itu hal-hal yang harus Ibu Dini perbincangkan nanti dengan Ibu Haira. Yang keempat itu adalah rencana aksi pengembangan diri. Nah, itu yang digali ya dari Ibu Haira. Nah, sekarang Ibu akan melihat yang poin yang 4 ini. Nah, oleh sebab itu dipersilakan kepada Ibu Dini untuk melakukan percakapan pasca observasi. Dipersilakan. Assalamualaikum Bu Haira. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Haira? Alhamdulillah baik Bu Tia. Ya, masih semangat? Semangat. Ya, kita ini masih menjelang puasa ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih setelah kegiatan observasi namanya pasca observasi ya. Jadi yang akan kita bicarakan ini kita lihat lagi nih, kan saya sudah observasi kemarin di kelas. Kita lihat lagi bagaimana menurut Bu Haira pembelajaran Bu Haira ketika observasi gitu. Kita jadi itu tujuan pembicaraan kita kali ini. Jadi kita lihat melihat hal baik dan hal buruk dan hal yang perlu kita perbaiki. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi supervisi akademik. Saya juga sudah di dalam kelas memperhatikan Ibu. Gimana perasaan Ibu ketika saya duduk di dalam kelas memperhatikan? Perasaannya saat awal-awalnya memang agak ada rasa-rasa deg-degannya, tapi setelah perjalanan ke tengahnya sampai akhir sudah lumayan biasa. Itu wajar ya, semua orang ketika semua guru ya, semua orang guru kalau mau diobservasi juga ada rasa deg-degan, tapi kalau setelah berjalannya waktu itu pasti mulai terbiasa. Nah, kalau dilihat kemarin Bu Haira juga sudah lancar ya, karena kenapa? Kalau lihat berarti sudah menguasai bahan, menguasai kelas juga anak-anak ya. Nah, kita lihat nih. Saya juga mau tahu nih, setelah saya lakukan observasi, saya lihat, saya pun sudah terlihat kemarin bagaimana Bu Haira di dalam kelas. Bu Haira sudah bagaimana sudah menguasai kelas,
bahannya juga sudah dikuasai. Nah, pokoknya sudah mantap itu dari pembelajarannya. Kira-kira apakah kegiatan sudah sesuai dengan rencana? Dengan berjalannya kegiatan kemarin rasanya sudah sesuai dengan rencana. Alhamdulillah berarti sudah sesuai dengan rencana. Nah, kira-kira ada nggak hal yang cukup baik terlihat dari pembelajaran? Jadi hal yang cukup baik ini mau dilaksanakan kembali gitu. Lalu kebalikannya, ada nggak hal yang kurang? Jadi nanti yang kurang ini mau kita perbaiki. Ada tidak dari pembelajarannya kemarin itu? Kira-kira? Hal yang baiknya di situ sudah diterapkannya model pembelajaran PBL yang biasanya model ini jarang-jarang sekali digunakan di kelas. Kemarin itu baru itu pertama lah untuk anak kelas 3 itu digunakan model tersebut, namun mereka sudah seperti terbiasa dengan model tersebut. Namun ada kekurangannya, yaitu ada beberapa 2 sampai 3 orang anak yang yang kurang keaktifannya dalam berkelompok. Nah, mungkin di situ kira-kira kekurangannya. Iya, saya juga lihat kemarin karena ada 2 atau 3 orang anak yang tidak fokus dalam kegiatan itu, masih wajar ya, tapi terlihat segera dirangkul kembali biar masuk ke dalam pembelajaran kembali ya. Oke, nah kira-kira kalau kita skalakan ini dari 1 sampai 10, menurut Ibu Haira ini pencapaian dalam pembelajaran ini berapa kira-kira? Ini yang sulit kira-kira ya, Bu, ya, karena kita menilai diri sendiri. Karena biasanya menilai itu kita tuh adalah orang lain. Ya, orang lain yang bisa menilai. Cerminan itu kita kan bercermin, cermin kita itu adalah penilai atau tukang supervisi kita. Ini kalau dari mungkin susah pula ngambil angkanya nih. Sekitar 7 sampai 8 lah. 7 atau 8 ya. Iya, berarti sedikit lagi mencapai 10 ya. Bagaimana dengan Ibu Tia kemarin kira-kira? Ya. Boleh ditanya kembali. Menurut saya kalau Bu Haira menilainya sama seperti itu, berarti saya juga setuju. Saya juga setuju dengan penilaian Ibu seperti itu. Nah, kira-kira ada hal yang akan mengganggu dalam kegiatan pembelajaran Bu Haira? Ketika observasi kemarin, ini nanti akan mengganggu ini ke depannya ini, jadi harus cegah gitu. Yang mengganggu yang sangat signifikan tidak ada sebenarnya, cuman yang membuat mengganggunya karena mereka berdiferensiasi, jadi masing-masing kelompok mempunyai tugas masing-masing. Jadi itu yang mengganggu. Kelompok satu dia kepo terhadap tugas kelompok yang lain. Dan anak-anak saling kepo. Saat kelompok yang ini mengerjakan, yang kelompok lain dia memperhatikan kelompok yang C. Berarti ada tertarik. Di kelompok sana bagaimana ya? Seperti saya perhatikan juga seperti itu. Namanya anak kelas 3 ya, tertarik. Nah, kira-kira kalau untuk strategi pembelajaran di masa depannya agar lebih baik lagi, ada nggak rencana Ibu Haira? Mengenai strateginya mungkin menukar medianya lagi. Kemarin kita menggunakan media berupa YouTube atau slide, dan nanti besoknya rencananya akan media yang lebih konkret bagi mereka dalam mengumpulkan data. Ya, namanya anak-anak tentu lebih suka yang disentuh, yang dipegang, yang mereka kerjakan ya. Berarti mengganti ke media. Lalu ada lagi kira-kira selain media? Cuma ada untuk anak yang 2 atau 3 orang tidak aktif ini, nanti rencana per kelompoknya kan kemarin berdiferensiasi, cuman ada yang terlupa kelompok bagi anak yang terbimbing. Mereka tidak bisa mandiri yang 2 sampai 3 orang ini. Jadi nanti ditambah 1 lagi kelompoknya, kelompok bagi anak yang butuh bimbingan lebih gitu. Berarti sebelum pembelajaran Ibu Haira melaksanakan observasi lagi ya. Jadi dilihat dibagi lagi bagian gaya belajar mereka kembali. Di situ kalau itu namanya pembelajarannya berpihak kepada murid gitu. Nah, tadi kalau saya simpulkan, pembelajaran berdiferensiasi tadi ya yang ingin kita kembangkan di awal sudah. Lalu penggunaan model pembelajaran based learning ya. Untuk based learning ini kan membangkitkan kelebihan kita masing-masing dalam pembelajaran. Jadi bermanfaat juga bagi kita ya. Terima kasih Bu Haira. Sama.